サンクアニム Kalian harus tahu nih, pada Boruto Chapter 72, Eida dan Demon resmi bergabung dengan Konoha. Nah, bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Lalu bagaimana dengan kode? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat videonya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini untuk membantu support atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita saksikan. Boruto Chapter 72 yang berjudul Lebih Kecil dan Berguna. Dan asal kalian tahu nih, judul kali ini merujuk pada kekuatan kode, di mana kode bisa menggunakan kekuatannya secara penuh untuk mempengaruhi ekor 10 dan menjadikannya lebih kecil agar lebih berguna. Di scene pertama, kita diperlihatkan Kawaki, Naruto, dan Shikamaru sedang berbincang. Kawaki berkata, "Sudah kubilang aku tak tahu apa-apa. Amado memulihkan karmaku tanpa izin." Lalu Shikamaru menjawab, "Yah, katanya memang begitu. Tetapi sepertinya dia punya motif lain, bukan hanya untuk membantumu." Lalu Kawaki menjawab, "Mau bagaimanapun, kode telah menangkap Amado. Lalu, apa motif Amado itu masih penting? Yah, karena kemungkinan dia sudah mati." Lalu sang Hokage berkata, "Hentikan Kawaki, kau tak boleh berbicara seperti itu." Dan pembicaraan Kawaki dengan Shikamaru semakin memanas, sampai-sampai sang Hokage menyudahi pembicaraan. Dan di tengah perdebatan ada satu ninja yang masuk. Ada telepon darurat untuk Shikamaru, dan ternyata telepon itu adalah dari Amado. "Ah, Shikamaru, senang mendengar suaramu. Seluruh badanku sakit tapi aku masih hidup." Lalu Shikamaru berkata, "Aku tak percaya ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana kau?" Amado menjawab, "Di stasiun kereta, di pinggir negeri salju. Aku butuh 3-4 hari untuk kembali ke Konoha." Lalu Shikamaru bertanya, "Bagaimana dengan kode?" Amado menjawab, "Tak usah cemas Shikamaru, aku tak akan terjebak trik yang sama sepertimu. Tapi ngomong-ngomong soal kode, aku ada kabar baik. Eida sudah memutuskan hubungannya dengan kode. Dia tak akan membantunya lagi. Dia sudah kehilangan rekan terbesarnya." Lalu Shikamaru tampak kaget. "Kalau itu benar, itu adalah berita hebat. Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Amado kembali menjawab, "Aku hanya berbicara, membujuk Eida untuk berpihak kepada Konoha. Dan Eida menerima tawaranku. Ya, sebaiknya kau siapkan kamar yang bagus untuknya." Lalu Shikamaru menjawab, "Tunggu, kode setidaknya masih punya satu rekan lagi." Amado kembali menjawab, "Oh, kau sudah tahu tentang Demon. Demon itu adalah adik Eida. Akan kujelaskan lebih lengkapnya di sana. Kau tak bisa menerima Eida tanpa adiknya." Shikamaru kembali berkata, "Apa? Adiknya? Kau tak punya kuasa untuk membuat perjanjian seperti itu." Lalu Amado menjawab, "Dengan Eida dan Demon di pihak Konoha, kode harusnya bukan masalah besar. Kau ahli memainkan bidak catur, bukan? Ya, sisanya ada di tanganmu, Shikamaru." Shikamaru menjawab, "Kau memang sialan, Amado. Cepatlah kembali ke sini, karena aku punya banyak pertanyaan untukmu." Lalu mereka berdua menutup teleponnya. Lalu Eida mendekati Amado dan berkata, "Kau sebaiknya membantu hubunganku dengan Kawaki. Kau dengar Amado? Jika keadaan menjadi tidak baik antara aku dan Kawaki, aku akan membunuhmu." Amado pun kaget mendengar hal itu. "Kenapa kau kaget? Sekarang ini aku sangat ingin membunuhmu. Harusnya itu sudah jelas." Dan Demon juga berkata, "Akulah yang akan membunuhmu, asal kau tahu, Amado." Lalu Eida kembali berkata, "Jadi sebaiknya kau berusaha keras demi kebaikanmu sendiri." Amado pun tampak menyalakan rokok. Wih, santai banget ini orang. Scene kembali berganti ke tempat Shikamaru. Suruh Naruto ke kantor sekarang juga. Tim 7 juga. Semuanya, termasuk Kawaki. Scene pun berpindah ke rumah keluarga Naruto. Di sana kita bisa melihat Boruto memakai ikat kepala. Lalu ibu Boruto, si Hinata itu, menghampiri Boruto. Dan kita bisa melihat, nampaknya dia barusan potong rambut. Ini rambutnya beneran jadi pendek, cuy. Hinata berkata, "Aku dengar kau dapat misi. Apa itu benar, Boruto?" "Iya, ibu. Panggilan langsung dari paman Shikamaru. Karena tim 7 selama ini sudah lama tidak menjalankan misi. Itu dikarenakan karena karmaku. Sarada dan Mitsuki sudah tak sabar lagi." Lalu Hinata sambil meneteskan air mata berkata, "Baguslah. Oh, maafkan aku. Aku tak berniat untuk menangis. Maksudku, aku tahu aku harus mengantarmu dengan senyuman. Cuma, tiap kali kau pergi keluar, aku selalu berpikir kalau kau tak akan kembali." Lalu Boruto berkata, "Maafkan aku, ibu sudah membuatmu khawatir."
Aku masih belum tahu tentang misi ini, tapi ini sepertinya misi penting yang hanya bisa dilakukan oleh timku. Jadi aku tak punya pilihan lain, Ibu. Tak akan apa-apa kok. Maksudku, aku sudah pernah mati 1 kali, tapi aku kembali dengan baik-baik saja kan? Jangan khawatir, aku akan pulang demi apapun itu. Aku berjanji, Ibu. Lalu Hinata berkata, hati-hatilah Boruto. Setelah Boruto keluar dari rumah, Momoshiki pun datang. Haha, kau berjanji untuk pulang, sungguh tak bertanggung jawab. Lalu Boruto menjawab, hei tukang numpang, kau tak bisa bangkit lagi kan? Kenapa kau masih di sini? Lalu Momoshiki berkata, kau akan kehilangan semuanya, dan masa itu semakin mendekat dengan cepat. Kau akan menderita, hingga kau ingin pergi dari dunia ini. Dan saat itu tiba, aku akan mengambil alih tubuhmu. Boruto pun tampak kaget mendengar hal itu. Apa? Lalu Momoshiki berkata, aku tak peduli lagi dengan kebangkitanku, karena cukup merasukimu akan memberikan hasil yang sama. Itu akan terjadi walaupun dalam wujud apapun. Kau akan selalu menjadi vasalku. Lalu Boruto pun berteriak, dasar brengsek, akan kubuat kau menelan kata-katamu. Lalu Momoshiki kembali berkata, tenang saja, aku tak akan membiarkanmu mati. Kau adalah vasalku yang sangat berharga. Tak ada orang lain yang boleh memilikimu. Lalu Boruto berkata, kau mau membuang kesadaranku? Oke, lakukanlah kalau kau bisa. Kau yang akan menderita di masa depan. Lalu Momoshiki kembali berkata, aku akan menunggu saat itu tiba, Uzumaki Boruto. Lalu dia menghilang. Mitsuki dan Sarada pun tiba, akan tetapi si Boruto malah pergi. Sarada pun berkata, apa yang? Lalu Mitsuki juga berkata, walaupun dia mati dan bangkit lagi, ataupun menjadi Otsuki, Boruto akan tetaplah Boruto. Lalu Shin berganti ke rumah Naruto. Di sana Himawari berkata, ibu, bagaimana kalau aku jadi ninja? Mungkin aku bisa membantu Kak Boruto, atau malah ibu akan menjadi semakin cemas? Shin kembali berganti ke tempat Boruto. Tak akan kubiarkan kau bertindak seenaknya, Momoshiki. Lalu Shin pun kembali berpindah ke tempat kode, dan si Pak Tua berjenggot pun juga keluar dari bekas cakar kode. Dia bertanya, tempat apa ini? Lalu Kode menjawab, tempat yang hanya bisa didatangi dengan jutsu ruang dan waktu. Akan tetapi aku adalah pengecualian. Aku bisa keluar masuk dengan bekas cakaran yang kutinggalkan di sini. Karena Jigen pernah membawaku ke sini. Kita akan dalam masalah kalau tanda cakarku itu hilang. Si kakek berjenggot berkata, kau harus jamin aku bisa keluar dari tempat ini. Lalu dia menengok ke bawah. Ini ekor 10 yang mau kau beri makan anak Hokage itu? Lalu Kode berkata, Boruto dan Kawaki sekarang sudah Otsutsuki sepenuhnya. Mereka tak lama lagi akan bisa menguasai jutsu ruang dan waktu. Lalu tempat ini tak akan aman lagi. Pak Tua itu berkata, itu bukan urusanku, tapi apa rencanamu ke depannya? Bukankah kau sudah mendapatkan kekuatanmu kembali? Lalu kau dihajar dengan demon, ditambah lagi kau memotong kerjasamamu dengan Aida. Lalu Kode berkata, jujur saja demon itu memang kuat, sungguh di tingkat yang berbeda. Aku sampai kalah telak. Ya, pertama-tama kita atur ekor 10 ini menjadi ukuran yang lebih praktis. Pak Tua itu berkata, apa maksudmu? Lalu Kode pun mencakar-cakar jubi itu, sampai-sampai semua tubuh ekor 10 penuh dengan cakar milik Kode. Dan Kode pun berkata, dulu ada batas berapa banyak yang bisa aku keluarkan. Akan tetapi, diriku yang sekarang bisa memakai cukup banyak untuk menyelimuti makhluk ini. Kemampuan yang sebelumnya mustahil bagiku. Lalu Pak Tua itu berkata, untuk apa kau melakukan itu? Lalu Kode kembali berkata, sudah kubilang aku akan mengaturnya. Lebih kecil dan lebih berguna. Lalu tiba-tiba tubuh dari ekor 10 terpotong-potong. Pak Tua itu kembali berkata, sekarang apa yang terjadi? Dan nampaknya potongan itu menjadi menyerupai manusia. Lalu Kode berkata, mereka akan bisa memakai bekas cakaran, jadi semacam buk. Mereka sekarang jadi lebih kecil dan lebih berguna, bukan? Sambil Kode menutup matanya, dan mata itu keluar dari bekas cakaran yang berada di tubuh ekor 10 yang menyerupai manusia. Oke, sepertinya Kode akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, sepertinya dia akan menciptakan pasukan dari ekor 10. Kalau kalian lihat di serial Naruto, si ekor 10 juga pernah mengeluarkan pasukan yang seperti itu, bahkan dengan jumlah ratusan. Nah, yang menariknya adalah apakah pasukan itu akan sepenuhnya dikontrol oleh Kode? Ditambah lagi pasukan itu juga bisa menggunakan bekas cakaran milik Kode. Nah, bagaimana menurut kalian? Oke, sepertinya cukup sekian dulu video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Sang Anime pamit undur diri.
アニム